Sore Pak. Oke. Ini Pak, ada tugas dari kampus ingin mencari istilahnya data tiga gitu Pak tentang materi-materi kami gitu Pak. Apakah saya boleh Pak mencari Pak? Sebelumnya Pak, saya mohon perkenalkan diri saya dulu Pak. Perkenalkan Pak, nama saya Randi Pernata Singa, kelas PPKR 4F di Universitas Negeri Medan. Sebelumnya Pak, saya mau bertanya ini Pak tentang materi saya itu adalah manusia sebagai penjaga ciptaan Allah. Itu Pak, maksudnya itu Pak, bagaimana Pak manusia sebagai penjaga ciptaan Allah itu? Iya. Terima kasih. Jikalau disebut manusia sebagai penjaga ciptaan Allah, sebenarnya memang inilah yang ditugaskan Tuhan sebenarnya kepada manusia itu. Bagaimana agar ciptaan itu terkendali karena apa yang diciptakan oleh Tuhan, segala sesuatunya itu sebenarnya jikalau ditata, dijaga dengan baik adalah untuk sumber sukacita, kebahagiaan, sumber kehidupan bagi manusia. Nah, jadi manusia sebagai pencipta, sebagai penjaga ciptaan, hal ini berarti manusia itu ditugaskan bagaimana tentang kelangsungan masa depan bumi ini. Karena jikalau segala sesuatunya tertata, teratur dengan baik, maka bumi ini akan memberikan kehidupan kepada manusia. Tapi jikalau tidak tertata, hal inilah yang menyebabkan, kalau kita perhatikan sekarang, di mana sudah banyak terjadi ya yang sebenarnya hutan, tapi dengan sembrononya tebang dan tebang, akhirnya apa yang terjadi? Banjir, erosi, dan lain sebagainya. Kita lihat juga apa yang terjadi pada saat ini. Sudah ditulis dengan baik bahwasanya hutan itu adalah paru-paru dunia. Tapi dengan gampangnya, dengan merasa tidak berdosa manusia itu, bahkan yang punya duit, punya kuasa mungkin, ya membabatnya, membuatnya demi untuk memperkaya diri sendiri. Ya, jadi ingatlah, manusia sebagai menjaga ciptaan berarti kita ditugaskan untuk melestarikan bumi ini. Artinya baik tidaknya bumi ini sudah Tuhan serahkan kepada kita. Baru Pak, itu Pak, karena kan Pak di setiap lingkungan ini setiap orang juga berbeda komitmen gitu Pak, berbeda istilahnya perilaku gitu Pak. Apa yang mengakibatkan Pak? Mengapa istilahnya setiap orang itu berbeda? Yang satu ingin memperbaiki, yang satu lagi ingin merusak, gitu Pak. Ingin merusak dan ingin memperbaiki. Apa yang mengakibatkan itu Pak? Apa yang menyebabkan itu perbedaan itu terjadi Pak? Sedangkan tadi semua yang sudah diberikan Tuhan itu manusia sebagai penjaga ciptaan Allah. Dan kita ketahui di lingkungan kita ini kan kebanyakan orang yang merusaknya Pak, bukan kebanyakan orang yang memperbaiki. Apa yang menyebabkan itu Pak? Begitu Pak. Apakah orang itu sadar karena tidak adanya Tuhan? Begitu Pak. Iya. Jadi tentang ini dapat kita lihat bagaimana manusia itu banyak mengetahui, baik firman Tuhan banyak dia ketahui, tapi gagal di dalam melakukan firman Tuhan. Artinya walaupun dia sudah tahu apa isi firman itu, tapi sampai kepada yang melakukan dia tidak mampu. Jadi itulah yang menyebabkan bahwasanya selagi kita berada di muka bumi ini, ada yang baik, ada yang jahat. Ya, jadi orang yang baik, orang yang berhubungan erat dengan Tuhan, pasti dia berjuang
mempertahankan bagaimana agar kebenaran firman Tuhan itu terjadi. Tetapi ada juga orang yang tidak peduli dengan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Maka hidupnya semena-mena saja. Apa yang dia lakukan baik dan menguntungkan untuk dirinya sendiri, maka itulah yang dia lakukan. Nah, jadi itu yang menyebabkan ada yang berjuang memperbaiki kelestarian lingkungan hidup, tapi ada juga yang merongrong. Ini akan selalu terjadi, tapi kembalilah kita kepada panggilan sebagai umat Kristen, ya, untuk membangun kehidupan. Oke, mungkin udah pertanyaanku itu tadi Pak, yang ketiga itu udah lami dari jawaban Bapak yang nomor 1 Pak, karena di jawaban Bapak tadi udah masuk ke soal saya nomor 3 Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Terima kasih. Ya, Pak.